Halo Dia, selamat bergabung. Oke, udah ada Adel juga. Selamat pagi Adel, selamat bergabung. Baik teman-teman, barusan saya sudah kirimkan untuk link drive-nya. Kalian silakan unduh terlebih dahulu file soal TPS yang prediksi 1. Kebetulan saya di sini tidak bisa mengunggah filenya, jadi kalian boleh coba untuk unduh terlebih dahulu filenya ya. Oh ya, di sini apakah share screen-nya sudah terlihat? Udah, Kak. Siap, terima kasih. Nah, berhubung sudah ada 3 orang dan waktu dari yang sudah ditentukan itu sudah lebih berapa menit nih, sekitar 2 menitan. Mari kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Giovanindra, Dia, dan Gasani, serta teman-teman yang lainnya yang sedang menunggu untuk join pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, ternyata di sini udah 14 hari menuju UTBK 2021. Tentunya 14 hari menuju gelombang yang pertama ya. Bagaimana persiapan kalian nih teman-teman? Apakah sudah 90% atau mungkin saya sudah 100% kah, yakin banget gitu. Kira-kira sudah berapa persen nih kesiapan kalian? Boleh dong sharing-sharing dulu sebelum kita bahas latihan soal untuk pagi hari ini. Adakah yang mau berbagi? Oke, ternyata yang lainnya udah gabung juga. Udah ada siapa nih? Rashid, terus juga ada Raffi, ada Ajhar. Oke, berarti sudah ada berapa ya? Sekitar, sebentar. Berarti ini dikurangi 2, otomatis ada 7 orang. Baik, teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang soal prediksi yang pertama. Nah, di sini semoga tampilannya bisa terlihat dengan jelas ya. Untuk hari ini kita akan membahas bagian penalaran umum gitu. Jadi nanti kalian di TPS yang pertama itu pasti akan bertemu dengan soal bahasa Indonesia yang ada di PU. Nah, sebetulnya kalau untuk PU ini dia mudah jika kalian konsentrasinya betul bisa fokus gitu. Nah, terus untuk bagian PU ini sebetulnya cakupan pertanyaannya itu atau karakteristik hal yang ditanyakannya itu lebih banyaknya tentang simpulan, tentang prediksi. Jadi tidak ada yang betul-betul menekankan pada konsep. Jadi kalian betul-betul harus fokus dan membaca teliti. Itu sih kuncinya untuk di bagian penalaran umum. Gitu. Di sini sebetulnya untuk PU itu dia nantinya akan ada 2 teks seperti biasa ya. Nanti kalian akan disodorkan dengan ada tabel-tabel kayak gini, tabel, gambar, diagrif, dia atau bagan. Nah, itu semua akan mendukung dari isi teksnya. Kalau di sini kalian lihat ini tentang LPI ya, atau Indeks Performa Logistik. Nah, satu teks itu untuk 7 soal, nanti akan ada 2 teks karena bahasa Indonesia di bagian PU itu ada 14 soal. Oke, biar efektif waktunya, di sini ada sistematika bagaimana kita akan bahas soal. Nah, jadi harus kalian pahami terlebih dahulu nih teman-teman. Nanti kita akan bahasnya itu per soalnya ya. Jadi nanti saya akan memberikan waktu pada kalian selama 2-3 menit. Saya rasa ini kan pendek-pendek ya teksnya, jadi saya akan memberikan waktu dalam waktu 2 menit dan kalian nanti akan mengisi polling yang akan saya kirimkan. Jadi semuanya diharapkan berpartisipasi aktif ya, karena ini pun demi kesuksesan kalian nanti gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat, untuk soal yang pertama itu berhubungan dengan paragraf pertama. Semoga di sini kelihatan ya untuk bacaannya. Oke, sebentar. Saya akan setting dulu stopwatch-nya. Sebentar, teman-teman. Saya akan berikan waktu kepada kalian dalam waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai untuk sesi yang pertama pada pagi hari ini. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman, coba kalian pahami terlebih dahulu pertanyaannya dan baca paragrafnya. 2 menitnya dimulai dari sekarang ya.
Hati-hati terkecoh ya. Oke, udah ada 2 orang yang jawab nih, namun saya tidak bisa melihat nama-nama yang sudah mengisi pollingnya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Oke, Agung, anak Agung. Nah, oh ya, coba untuk Agung, apakah pollingnya bisa terlihat? Nanti boleh langsung isi di pollingnya ya. Wah, luar biasa nih. Udah ada 5 orang, berarti 6 orang sama Agung yang sudah mengisi untuk soal nomor 1. Waktunya masih tersisa kurang lebih pas 30 detik lagi. Oke, sudah ada 8 orang berarti. Apakah Agung sudah mengisi di pollingnya? Kalau sudah mengisi berarti baru ada 7 orang nih. Otomatis kalau seperti itu ada sekitar berapa orang lagi nih? 3 orang lagi yang belum coba untuk mengisi pollingnya. Wah, ternyata untuk soal nomor 1 itu jawabannya pada seragam ya. Siap, terima kasih Agung. Saya akhiri ya untuk pollingnya, 2 menitnya sudah berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menentukan jawabannya dan sudah mengisi pollingnya. Wah, luar biasa sekali nih pagi hari ini. Kalian kompakan semuanya jawab yang B. Oke, apakah betul jawaban kalian? Nah, di sini itu untuk soal nomor 1, katanya nih teman-teman, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke. Di sini kalau jawaban kalian yang B itu LPI menunjukkan kinerja distribusi barang milik suatu negara. Nah, di sini kalau kalian lihat cukup pendek ya untuk paragraf pertamanya. Kalau kalian lihat di sini, sebetulnya untuk jawabannya itu betul yang B. Tapi kenapa sih bisa yang B? Nah, kita akan samakan ya di sini persepsinya antara saya dan teman-teman yang lain. Jadi, mengapa soal nomor 1 itu jawabannya bisa yang B? Karena kalau kalian lihat di sini, coba deh lihat dari kalimat pertamanya. Indeks performa logistik atau LPI merupakan kinerja logistik dari 160 negara yang dirilis oleh Bank Dunia setiap 2 tahun sekali. Wah, berarti kalau kalian lihat di sini, LPU itu katanya merupakan kinerja logistik. Otomatis kan kalau logistik itu berarti berhubungan dengan ini ya teman-teman, dengan pengiriman barang gitu atau distribusi barang. Nah, kalau seperti itu, artinya antara kinerja logistik dengan pengiriman barang atau distribusi barang itu sama saja. Terus juga di sini kalau kalian lihat itu dari 160 negara. Wah, berarti LPI itu memang merupakan kinerja distribusi barang yang dimiliki oleh suatu negara. Otomatis kalian patokannya dilihat dari kalimat yang pertama ya. Itu alasannya mengapa untuk soal nomor 1 itu adalah yang B gitu. Nah, kalau yang A, coba kalian lihat dulu. Di sini yang A itu LPI menunjukkan waktu kiriman antar negara. Sebetulnya ini bukan menunjukkan waktu kirimannya ya. Jadi di sini itu salahnya karena waktu kiriman. Lalu kalau yang C-nya nih, LPI menunjukkan biaya pengiriman barang secara internasional. Wah, justru di sini tidak berhubungan dengan biaya ya, tapi dengan distribusinya saja gitu. Jadi yang diberi garis merah di sini itu adalah tanda atau kunci mengapa dia itu kurang tepat ya jawabannya. Kalau yang D, LPI menunjukkan performa distribusi barang dari suatu negara setiap tahun. Justru ini bukan performanya sih, terus juga di sini meskipun ada skala 1 sampai 5, itu bisa lah kita katakan performa. Tapi nih teman-teman, itu tidak berhubungan dengan setiap tahunnya gitu. Jadi itu kesalahannya ya. Lalu nih, kita lihat yang E terakhir. LPI menunjukkan besar pajak bea dan cukai yang berlaku di suatu negara. Salahnya itu karena besar pajak, bea, dan cukai. Jadi itu adalah kesalahannya ya untuk opsi jawabannya yang lain. Semoga bisa kalian pahami dengan baik untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjut nih ke soal yang nomor 2. Wah, nampaknya teman-teman yang lain udah banyak yang bergabung juga. Halo adik-adik, selamat bergabung. Bagi yang baru banget bergabung,
Nah, nomor 2 ini nih, di sini masih berhubungan dengan paragraf pertama. Tapi yang ditanyakannya itu adalah tentang simpulan yang mana sih yang kira-kira benar. Kalau ada pernyataan kayak gini ya, di sini ada pernyataannya. Jika maka, jadi kalian akan memprediksikan kira-kira kalau begini itu bakalan kayak gimana sih simpulannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk waktunya seperti biasa, saya akan memberikan kesempatan ke kalian untuk mengisi jawaban dalam waktu 2 menit. Jadi, kalian persiapkan sebaik mungkin ya. Saya akan mulai pollingnya sebentar. Oke. Silakan dicoba teman-teman. Waktunya sudah berlangsung ya untuk waktu pollingnya. Kira-kira yang mana nih simpulannya? Wah, ternyata udah ada 3 orang yang menjawab. Kira-kira yang lainnya jawabannya apa nih? Berarti ada 15 orang yang sudah join. Oke. Sebentar ya, sambil saya menunggu polling kalian, saya akan coba cek daftar hadirnya pagi hari ini. Berarti ada 1 orang nih yang belum bergabung karena saya lihat di spreadsheet itu ada 16 orang. Oke, sudah ada 7 orang. Wah, 8 orang nih. Hampir imbang nih jawaban kalian. Kira-kira adakah yang sudah menemukan jawabannya lagi? Oke, sip. Tinggal 5 orang nih yang belum memvoting. Waktunya masih terus berlangsung ya. Nih, masih ada sekitar 40 detik lagi. Tinggal 3 orang yang belum jawab. Silakan teman-teman. ...20 detik terakhir. Siapa saja nih kira-kira yang belum menentukan jawabannya? Ada 3 orang, boleh langsung dicoba dijawab ya. Tinggal 2 orang tersisa. Wah, waktunya tinggal 2 detik lagi dan ternyata sudah habis 2 menitnya. Oke, saya akhiri ya. Dan akan segera kita bahas sebentar. Wow, jawabannya di sini 54% menjawab yang D. Oke, berarti ada 5 orang yang jawab C dan 1 orang yang menjawab E. Kita coba lihat nih bareng-bareng. Yang mana sih? Apakah C, D, atau E? Kita lihat ya. Untuk soal yang nomor 2 itu katanya begini teman-teman. Berdasarkan paragraf 1, jika LPI suatu negara. Nah, di sini yang jadi kata kuncinya ya. Jika LPI suatu negara itu memiliki indeks 4 gitu. Jadi mana sih di bawah ini simpulan yang benar? Oke, kalian lihat di sini yang menjadi kata kuncinya itu ini nih. LPI dinyatakan skala 1 sampai 5. Semakin mendekati 5, kinerja logistik suatu negara itu katanya semakin baik. Dan itu sebaliknya gitu. Jadi 5 itu adalah poin tertinggi yang menyatakan bahwa kinerja logistik tersebut itu baik gitu. Bahkan bisalah dikatakan sempurna ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu dari opsi yang C ya. Kualitas logistik suatu negara memenuhi standar nasional. Sebetulnya kalau kalian lihat di sini itu standarnya itu sudah internasional gitu. Karena cakupannya itu adalah dunia gitu. Jadi 160 negara, otomatis bukan nasional lagi teman-teman, melainkan skalanya itu sudah dunia. Jadi di sini yang C itu kurang tepatnya karena ada kata-kata standar nasional. Makanya dia itu kurang tepat. Kayak gitu ya, itu untuk opsi yang C. Jadi bukan yang C nih pilihan jawabannya. Kita lihat yang D. Pengiriman internasional negara tersebut sangat berkualitas. Oke, berarti di sini kalau indeks 4 yang paling tinggi itu kan 5 ya. 5 bisalah kita katakan sempurna. Kalau 4 ya berarti otomatis mendekati sempurna. Artinya itu udah baik banget ya kualitasnya.
Otomatis kalau seperti itu, ini kan LPI itu berhubungan dengan kinerja logistik ya. Jadi berhubungan dengan pengiriman internasional. Kok pengiriman internasional sih, Kak? Ya, karena gini teman-teman. Untuk yang pengiriman internasional itu, di sini cakupannya itu kinerja logistiknya ada 160 negara. Jadi bisa kita katakan bahwa itu skalanya udah internasional. Apalagi ini yang dirilis oleh Bank Dunia loh. Berarti bukan skala nasional lagi gitu. Dan skala 4 itu dia sudah sangat berkualitas ya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu justru yang D, teman-teman. Tapi kalau yang E, kenapa bisa salah? Coba kalian simak nih. Infrastruktur suatu negara tidak menunjang logistik yang baik. Wah, kalau ini justru dia itu kebalikannya ya. Karena kalau untuk yang E ini berarti ya indeksnya itu dia bukan 4, tapi bisalah kita katakan 1 atau 2. Kayak gitu. Jadi untuk yang E ini salahnya karena tidak, sebentar. Karena tidak menunjang logistik yang baik. Nah, itu justru kurang tepat ya, karena itu bukanlah indeks 4 kriterianya. Gitu teman-teman. Itu untuk soal nomor 2. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita akan lanjut ke paragraf yang kedua nih. Masih menanyakan kira-kira pernyataan yang mana sih yang paling mungkin benar. Berarti itu berkaitan dengan pernyataan relevan ya. Siap-siap teman-teman, saya akan mengirimkan pollingnya. 3, 2, 1. Silakan untuk diisi. Wah, mantap nih. Sudah ada satu orang yang langsung menjawab. Sepertinya tadi sudah menemukan jawabannya lebih dulu. Kira-kira siapa ya? Oke, sudah ada 2 orang yang menjawab. Sudah ada 4 orang. Waktunya masih terus berjalan. Masih ada 7 orang lagi nih yang belum jawab. Lumayan dalam waktu kurang dari 1 menit. Masih ada waktu lagi. Puluh detik terakhir, teman-teman. Wah, 2 orang lagi nih yang belum mengirimkan jawabannya, belum mengisi polling. Kalau saya lihat di sini luar biasa sekali, ada yang jawab A, B, C, D. Jadi kalau seperti itu semuanya memungkinkan jadi pilihan jawabannya nih. Nanti kita bahas ya, yang mana yang lebih tepatnya. 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih waktunya habis. Saya langsung akhiri pollingnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan dan mengisi pollingnya. 54% menjawab C. Wah, ada 7 orang berarti. Ini ada yang imbang nih, A dan B imbang, 2 orang yang jawab. D dan E pun imbang, 1 orang yang jawab. Kita lihat di sini ya. Kita akan analisisnya dari pilihan jawaban yang pertama atau yang A. Nah, di sini katanya teman-teman nih berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai LPI Indonesia? Jadi kita akan mencari pernyataan yang paling mungkin benar dari paragraf yang keduanya. Kalau kalian lihat di sini, untuk yang A itu, LPI Indonesia berada di urutan ke-5 dunia. Oke, kita lihat ya di sini. Urutan ke-5 dunia. Nah, sebetulnya
urutan kelima dunianya itu apakah kelima dari bawah atau kelima dari atas gitu. Kalau dari atas mari kita hitung. Yang pertama itu kan Singapura, yang kedua Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada di posisi kelima dari atas. Tapi nih kalau dari bawah artinya dari indeks yang rendah dulu nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di posisi ke-6 teman-teman. Artinya itu sebetulnya kalau opsi yang A itu dia urutan kelima dunianya itu apakah kelima dari atas atau kelima dari bawah? Karena harus jelas teman-teman acuannya. Gitu. Kalau yang A ini masih agak sedikit ambigu berarti. Meskipun kalau kalian lihat dari paragraf keduanya ini, di sini kan dikasih tahu ya, Indeks Logistik Indonesia tahun 2018 berada di bawah Singapura, Thailand, Vietnam, serta Malaysia. Oke, kalau begitu memang urutan kelima. Tapi karena di sini indeks yang ini tuh diagram batangnya itu berhubungan dengan teks kedua, artinya kita harus perhatikan juga teman-teman gitu. Jadi nggak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi otomatis opsi yang A dia itu kurang tepat ya, karena seperti itu alasannya. Kalau yang B, LPI Indonesia berada di urutan ke-46 ASEAN. Oke, kita lihat apakah betul ke-46 ASEAN. Kalau ASEAN di sini kalian lihat nih, di mana tingkat Indonesia nih, tingkat peringkat Indonesia berada di urutan ke-46 dunia. Wah, berarti di situ ke-46 dunia nih teman-teman, bukan ke-46 ASEAN. Artinya, untuk kata ASEAN di sini itu dia kurang tepat ya, karena harus relevan dengan isi teksnya gitu. Jadi yang B pun dia kurang tepat. Lalu nih, kalau yang C, coba kalian lihat. LPI Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu. Nah, kalau kalian lihat sih di sini ada di kalimat kedua. Namun, daya saing Indonesia dalam beberapa tahun, sebentar. Namun daya saing Indonesia dalam beberapa tahun ini menunjukkan perbaikan. Ada kata kunci menunjukkan perbaikan. Artinya daya saing Indonesia atau LPI Indonesia itu memang mengalami peningkatan gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau seperti itu, jawaban yang lebih tepat adalah yang C ya, teman-teman. Jadi untuk yang soal nomor 3 itu dia lebih tepatnya ada di opsi jawaban yang C. Itu untuk nomor 3. Kita lihat dulu nih, yang D, kenapa bisa salah? LPI Indonesia tertinggal dari seluruh negara ASEAN. Nah, ini yang jadi kata kuncinya, tertinggal dari seluruh negara ASEAN. Kalau tertinggal ya berarti otomatis posisi Indonesia itu tidak akan ada di posisi kelima dari atas. Kalau tertinggal ya mungkin di posisi 1 dari bawah atau 2 dari bawah. Gitu ya. Itu salahnya. Terus yang E, LPI Indonesia meningkat karena perubahan geografis wilayah. Wah, kalau ini memang meningkat, tapi tidak dikasih tahu meningkatnya itu karena apa sih alasannya. Dan itu bukan karena perubahan geografis wilayah. Kayak gitu ya. Itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut nih ke soal nomor 4. Masih berhubungan dengan paragraf yang kedua. Silakan kalian lihat dulu pertanyaannya, pahami dulu pertanyaannya. Sebentar, saya akan mengirimkan pollingnya. 2 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Opsi yang E apa? Oh, oke. Terima kasih. Sebentar ya. Saya coba scroll ke bawah bentar. Mohon maaf. Untuk nanti pembahasannya saya akan kirimkan di grup ya. Jadi untuk yang PBM-nya bisa kalian kerjakan. Itu opsi yang E-nya.
Enggak, coba saya jadikan 4 kolom ya, sebentar teman-teman. Biar kalian lebih enak membacanya. Ternyata agak susah. Ini untuk opsi yang E ya, perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan LPI Indonesia di kawasan ASEAN. Wah, kira-kira pollingnya sudah 30 detik terakhir berarti sudah ada 9 orang yang menentukan jawabannya. Kalau semakin saya perkecil kayaknya semakin ini ya, semakin kecil kelihatannya di layar gawai kalian atau di layar laptop kalian. Karena saya ini buatnya jadi 2 kolom. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menentukan jawabannya. Di sini sudah ada 11 orang. Kalau saya lihat paling banyak menjawab itu jawaban yang E. Oke, berarti semuanya kecuali yang C tidak ada yang memilihnya. Kita lihat ya di sini. Sebelumnya mohon maaf jika di sini yang tadi yang E itu tidak terlihat opsi jawabannya. Nomor 4 nih, tentang berdasarkan paragraf 2. Katanya, jika LPI Indonesia itu berada di urutan kelima ASEAN. Oh, berarti urutan kelima ASEAN itu artinya kelima dari atas ya. Manakah di bawah ini simpulan yang paling benar? Jadi katanya jika LPI Indonesia itu ada di urutan kelima. Kita coba lihat di sini. Kalau yang A nih, untuk yang nomor 4, LPI Indonesia bersaing ketat dengan LPI Vietnam. Oke, kalian lihat di sini, coba ya, lihat di diagram batangnya. Di sini kan Indonesia itu 3,15, tapi kalau yang Vietnam itu dia 3,27. Nah, sebetulnya kalau bersaing ketat itu dia lebih tepatnya itu dengan Malaysia karena jaraknya itu atau selisihnya itu tidak beda jauh gitu. Tapi kalau ini lumayan agak jauh ya meskipun hanya beberapa poin bedanya antara Malaysia dan Vietnam, tapi itu tidak bisa dikatakan bahwa Indonesia itu bersaing ketat dengan LPI Vietnam. Kalau mau ya dengan Malaysia kayak gitu. Jadi di sini untuk yang A kurang tepatnya karena kesalahan yang Vietnam itu ya. Gitu. Itu untuk yang A. Kita lihat yang B nih. Konektivitas antar daerah di Indonesia sangat rendah. Wah, kalau kalian lihat di sini sebetulnya konektivitas antar daerah di Indonesia sangat rendah. Ini nggak ada hubungannya sama sekali sebetulnya dengan konektivitas antar daerah yang ada di Indonesia. Karena kan ini cuman negara-negara ya, jadi nggak dikasih tahu secara spesifik. Dan kita itu nggak tahu gitu dari teksnya, apakah betul antar daerah di Indonesia itu konektivitasnya rendah atau tidak. Gitu. Jadi yang B ini dia memang betul-betul kurang tepat ya teman-teman. Itu untuk yang B. Terus kita lihat nih yang C, Malaysia bukan saingan daya saing logistik Indonesia. Wah, justru di sini Malaysia itu jadi saingan yang ketat nih. Jadi kalau yang C itu dia sudah sangat salah ya otomatis. Karena malah Malaysia itu adalah saingan yang ketat. Yang D-nya nih, LPI Indonesia tidak meningkat karena letak geografis wilayah. Oke, kalau kalian lihat sebetulnya dan dipahami dari paragraf kedua, itu sebetulnya kan di sini dikasih tahu daya saing Indonesia itu dalam beberapa tahun menunjukkan perbaikan. Artinya itu meningkat gitu. Jadi di sini bukan tidak meningkat ya, justru malah seharusnya meningkat. Jadi di sini kurang tepat juga untuk yang D. Wah, kalau seperti itu yang E nih jawabannya. Tapi kenapa bisa yang E ya? Coba kita lihat. Perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan LPI Indonesia di kawasan ASEAN. Coba ya, kita lihat di sini. Kalau kalian lihat di sini, geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadi salah satu
Tantangan bagi pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah, terutama konektivitas antar daerah, diharapkan menjadi pendorong membaiknya daya saing logistik. Meskipun di sini disinggung-singgung konektivitas antar daerah, tapi tetap yang lebih ditekankannya itu justru konektivitas antar daerah tersebut itu diharapkan menjadi pendorong gitu bagi Indonesia biar logistik di Indonesia itu daya saingnya semakin baik lagi. Artinya, perbaikan infrastruktur itu memang dapat meningkatkan LPI yang ada di Indonesia, terutama di kawasan ASEAN. Infrastruktur itu apa? Ya berhubungan dengan konektivitas antar daerah. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa nomor 4 lebih tepatnya yang ya. Kita lanjut nih ke nomor 5. Coba kalian lihat. Berdasarkan gambar 1. Wah, kalau ini mudah sekali. Sebentar ya. Coba saya lebih perkecil lagi. Semoga kalian kelihatan dengan jelas ya. Untuk tulisan dan grafiknya. Saya akan mengirimkan pollingnya. Silakan dimulai dari sekarang. Ini mudah banget. Pasti kalian kemungkinan besar semuanya jawabannya hampir betul. Tapi coba ya, hati-hati terkecoh. Ini yang menjadi kata kuncinya negara yang hampir sama. Oke, sudah ada 10 orang, tinggal 5 menit lagi nih. Luar biasa banget, kurang dari 1 menit, kalian sudah ada 10 orang yang menentukan pilihan jawabannya. Masih terus bertambah, kita lihat di sini. Oke, siap dia. Tadi salah tekan ya. Oke, nggak apa-apa. Emang pasti kemungkinan hal sekecil itu pasti akan terjadi gitu. Nggak apa-apa ya kalau salah pencet juga. Yang penting kalian paham gitu. Paham bahwa jawaban tersebut itu kalian salah mencetnya. 1 orang terakhir, wah luar biasa. Sudah lengkap semuanya. 15 orang sudah mencoba menentukan jawabannya dalam waktu 1 menit tadi lebih 18 detik. Oke, saya akan langsung akhiri saja. Di sini berarti tadi ada 12 orang ya dengan dia yang sudah konfirmasi kalau menjawab yang A juga. 73% kalau ada 11 orang. Kita lihat di sini, ini mudah sekali teman-teman. Jadi biasanya nih, Kak Astri kasih tahu ke kalian, untuk 3 soal terakhir dari setiap teksnya itu, dia akan berhubungan dengan gambar, diagram, tabel, atau grafik. Jadi kalian hanya tinggal membaca tabel atau diagram tersebut. Hati-hati terkecoh. Tentunya pahami terlebih dahulu ya, pertanyaannya itu apa sih? Yang 5 nih, berdasarkan gambar 1, manakah negara yang memiliki LPI hampir sama? Ingat ya, hampir sama. Artinya tidak sama persis, tapi hanya beda ya sekitar 0, sekian lah. Kita lihat di sini jawaban yang paling banyak dulu ya. Tadi jawabannya yang paling banyak itu yang A, Laos dan Brunei. Kita lihat di sini. Kalau untuk Laos itu LPI-nya atau indeksnya itu berada di sebentar, Brunei. Mana tadi nih? 2,71. Oke, 2,71 ya. Kalau Laosnya itu adalah 2,7. Nah, artinya hanya beda 0,01. Berarti kalau seperti itu, antara Laos dan Brunei Darussalam itu memiliki LPI yang hampir sama karena sama-sama berada di posisi 2,7. Hanya yang membedakan 0, di belakangnya. Dan itu bisa kita katakan hampir sama ya, karena itu betul sama, cuman beda dikit banget lah. Kayak gitu. Terus tadi kalau saya lihat ada yang pilih C dan E. Kalau C itu Malaysia dan Vietnam. Malaysia itu berarti 3,22, kalau Vietnam itu 3,27. Nah, di sini sebetulnya mengapa kurang tepat? Karena ada yang jauh lebih rendah lagi gitu perbedaannya antara Malaysia Vietnam dengan Laos dan Brunei gitu.
Kalau Malaysia dan Vietnam itu kan perbedaannya atau selisihnya itu 0,05. Artinya dia itu jauh lebih tinggi daripada Laos dan Brunei. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk opsi jawaban yang soal nomor 2. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Karena ini mudah sekali, kita langsung lanjut saja nih ke soal yang nomor 7. Masih berhubungan dengan gambar. Silakan ya, siap-siap. 3, 2, 1, pollingnya dimulai. Oke, sudah ada 6 orang. Dalam waktu kurang dari 20 detik udah ada 7 orang barusan. Luar biasa sekali nih kalian. Matanya jeli banget ya, hebat-hebat. Oke, masih ada 5 orang lagi yang belum menentukan jawabannya. Masih ada 4 orang lagi nih yang belum mencoba menekan pollingnya. Oke, berarti tinggal 3 lagi. 1 menit mau berakhir, masih ada 1 menit lagi. Silakan ya bagi kalian yang belum menentukan jawabannya, saya akan scroll ke bawah. Nih, di sini gambarnya ya, gambar 1. Oke, masih ada sekitar 30 detik terakhir. Dua orang lagi nih, kira-kira siapa ya yang belum mencoba menjawab? Kalau udah ketemu jawabannya, langsung aja ya diklik pollingnya. 1 orang terakhir, ayo siapa nih kira-kira? Sayang banget di sini Kak Astri nggak bisa lihat nama-nama yang sudah mengirimkan pollingnya. 3, 2, 1. Wah, sayang sekali. Saya harus akhiri polling untuk soal nomor 6. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan jawabannya. Luar biasa banget nih, 100% dari 14 orang. Tadi 1 orang belum kesempatan untuk menekan. Nah, di sini jawaban kalian sama ya. Jawabannya itu yang coba nih kita lihat apa sih yang ditanyakannya. Nomor 6 itu katanya negara yang mana sih yang memiliki LPI-nya itu lebih dari indeks 3. Nah, kalian hati-hati ya, tertukar. Di sini nih poinnya nih. Ini poin rentan indeksnya. Yang paling tinggi itu kan tadi 4 ya, ada Singapura. Meskipun skalanya itu 1 sampai 5. Nah, di sini itu adalah koma-komanya gitu. Kalau kita lihat di sini yang Indonesia. Oke, Indonesia itu betul ya. Indonesia ada di LPI 3,15. Artinya lebih dari 3 ya indeksnya. Tapi kita lihat dulu nih jawaban yang lainnya. Kalau Laos itu ada di 2,7, Filipina itu ada di 2,9, Brunei ada di 2,71 tadi, terus juga Kamboja ada di 2,58. Nah, berarti semuanya di bawah 3. Nah, jadi kalau seperti itu jelas dong ya, otomatis jawabannya tentu hanya ada di opsi jawaban yang E. Itu untuk nomor 6. Mudah banget ya. Saya yakin kalian udah paham betul. Jadi mari kita lanjut ke soal yang nomor 7 nih. Masih berhubungan dengan gambar. Siap-siap teman-teman. 3, 2, 1, saya kirimkan pollingnya. Masih berhubungan dengan gambar nih. Sebelum kita beranjak ke soal yang ada di teks kedua. Wow, sudah ada 8 orang nih yang jawab dalam waktu 30 detik. Kira-kira 4 orang lagi. Oke, tinggal 3 berarti. Ayo, tinggal 2 lagi nih. Kira-kira siapa ya yang belum?
Jeng, 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 2 orang lagi. Siapakah kira-kira? Siapa ya yang belum mengirimkan jawabannya? Di sini tentang kinerja logistik juga ya. Terbaik. Wow, ini mudah banget teman-teman. Terbaik. Ada kata-kata ter tuh. Kurang lebih 30 detik terakhir. Siapa nih kira-kira? 15 detik terakhir. Ayo. Siapa ya yang belum? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali saya harus mengakhiri pollingnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menjawab di polling. Semua jawaban kalian betul ya, ada di pilihan jawaban yang E. Kita lihat. Emangnya apa sih yang ditanyakannya? Katanya nih dari gambar 1, di situ katanya negara yang mana sih yang memiliki kinerja logistik terbaik sesuai standar internasional. Nah, kalau ada kata-kata terbaik, artinya itu memang atau kinerja logistik dari suatu negara tersebut itu memang paling baik di antara yang lainnya. Kalau ada kata ter berarti paling baik ya. Kita lihat aja di sini, yang mana sih yang memang paling tertinggi gitu indeksnya. Tentunya ada di negara Singapura dengan nilai 4 indeksnya. Berarti negara Singapura tersebut itu kinerja logistiknya memang terbaik dibandingkan negara-negara yang lain. Otomatis jawaban kalian sudah tepat yang E ya adik-adik. Itu untuk soal nomor 7. Mudah ya. Sejauh ini semoga bisa kalian pahami dengan baik untuk teks pertama. Biar lebih efektif waktunya, mari kita lanjut dulu ya ke paragraf yang ada di teks yang kedua. Oke, di sini. Coba kalian lihat terlebih dahulu. Bentar, coba saya akan perkecil lagi. Kalau segini kira-kira kelihatan nggak ya? Kalau enggak, saya coba ginikan dulu aja deh. Bentar adik-adik. Karena kalau jadi 4 di sini rupanya tidak bisa. Bentar ya. Coba deh, kalian pahami dulu pertanyaannya. Di sini berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Jadi kalian coba lihat dan pahami dulu untuk paragraf yang ke-1-nya ya. Saya akan mengirimkan pollingnya setelah kalian memahami paragrafnya. Jadi saya akan berikan waktu dulu ke kalian untuk memahami paragrafnya. Silakan dipahami terlebih dahulu teman-teman. Untuk paragraf yang satunya, oke, semoga sudah kalian pahami dengan baik ya untuk paragraf pertamanya. Dan ini dia pertanyaannya. Silakan kalian bisa langsung isi pollingnya dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, sudah ada 3 orang yang mencoba menentukan jawabannya. Mohon maaf ya, coba akan saya buka juga dengan file yang PDF-nya. Sebentar, teman-teman. Tapi kayaknya yang PDF-nya dia nggak terlihat deh di sini. Karena saya share screen-nya itu cuman yang ada di
Reader yang ini. Sudah ada 10 orang yang mencoba menentukan jawabannya. Masih ada 5 orang lagi yang belum. Oke, tinggal 4 orang lagi. Waktunya tinggal 30 detik lagi, teman-teman. Tinggal 3 orang lagi, waktunya berarti 10 detik terakhir. Wah, kalau saya lihat di sini jawaban paling banyak itu yang D. Kita lihat ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata waktunya habis. Saya akan akhiri dulu pollingnya. Terima kasih untuk 13 orang yang sudah mengirimkan jawabannya. Bentar, kita lihat ya. Mohon maaf nih, tadi untuk tampilannya itu tertutup. Yang paragraf yang pertama dengan jawabannya, dia itu terpisah jauh karena beda halaman. Nanti saya akan coba untuk stop share screen dulu dan akan buka yang PDF-nya juga. Kita lihat di sini nomor 7. Nomor 8 maksudnya. Di sini masih di paragraf yang pertama. Yang mana sih pernyataan yang benar? Kita lihat ya. Kalau gitu kita harus cek setiap opsi jawaban yang ada. Kalau dari jawaban yang A nih, kalian lihat, perusahaan startup telah menguasai pasar secara luas. Kalian lihat di sini paragraf pertamanya. Perusahaan rintisan berbasis teknologi virtual atau yang umumnya disebut startup merujuk pada semua perusahaan yang baru didirikan. Perusahaan startup berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah startup menjadi populer secara internasional saat banyak perusahaan.com didirikan secara bersamaan. Itu isi paragrafnya. Nah, kalau kalian lihat di opsi jawaban yang A itu kan katanya perusahaan startup telah menguasai pasar secara luas. Justru belum menguasai pasar secara luas karena masih itu loh tadi. Kata kuncinya ada di sini nih. Masih pada fase pengembangan dan penelitian gitu untuk menemukan pasar yang tepat. Artinya belum menguasai pasar. Itu untuk yang A, jadi kurang tepat ya. Terus kalian lihat untuk opsi jawaban yang B. Perusahaan startup telah melewati seluruh tahapan pengembangan. Nah, justru di sini nggak ada kata-kata bahwa sudah melewati seluruh tahapan pengembangannya ya. Jadi kurang tepat juga untuk yang B. Kita lihat yang C-nya di sini. Untuk yang C-nya itu, perusahaan startup merupakan sebuah badan usaha yang baru saja didirikan. Memang sih itu baru, tapi yang nggak baru saja didirikan juga gitu. Kalau berdasarkan opsi jawaban yang C dan berdasarkan isi dari paragrafnya. Kalau kalian lihat aja di sini, nggak ada kata kuncinya ya bahwa itu baru didirikan. Namun baru dikasih tahu bahwa startup itu memang baru fase pengembangan. Artinya ya masih mengembangkan, bukan didirikan. Beda ya antara baru didirikan dengan masuk ke fase pengembangan. Kalau fase pengembangan artinya udah didirikan dari jauh-jauh hari misalnya atau dari beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau baru didirikan itu ya baru ada banget kayak gitu. Yang D nih, perusahaan startup adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi virtual. Justru pilihan jawabannya itu ada di pilihan jawaban yang D ya. Kalian coba deh pahami kalimat pertamanya. Di sini dikasih tahu bahwa perusahaan rintisan berbasis teknologi virtual atau yang umumnya disebut startup. Ya, artinya startup itu adalah rintisan perusahaan yang rintisannya itu basis teknologi virtual. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk jawaban nomor 8. Kalau nomor E-nya itu atau opsi yang E-nya itu salahnya karena ini nih untuk berbagai jenis bisnis baru. Itu salahnya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Saya mau tanya dulu nih ke kalian, apakah agak nge-freeze atau agak nge-lag? Karena saya lihat di sini
ada sedikit perbedaan, takutnya koneksinya itu mulai menurun. Coba boleh bantu di kolom ruang chat-nya ya, boleh kalian tulis di situ. Apakah agak nge-lag atau nge-freeze enggak? Atau suaranya agak lambat gitu datangnya ke kaliannya atau terdengar di kaliannya. Tapi semoga masih stabil ya. Kita langsung lanjut nih teman-teman ke soal nomor 9, masih berhubungan dengan paragraf yang pertama. Silakan kalian pahami dulu nih. Jika startup merupakan perusahaan rintisan berbasis teknologi, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Coba kalian pahami dulu nih opsi jawabannya, nanti baru kita ke paragrafnya ya. Kita ubah polanya dulu untuk nomor 9. Oke, saya akan lihatkan untuk paragraf yang pertamanya dan mengirimkan pollingnya untuk soal nomor selanjutnya. Silakan dicoba untuk dijawab. Wah, ternyata sudah hadir semuanya nih nampaknya. Oke, terima kasih Kalifatia. Nggak stabil, siap. Tapi masih lancar ya, semoga masih lancar sampai akhir. Baru 4 orang nih yang sudah menentukan jawabannya. Kira-kira teman-teman yang lain jawab apa nih untuk soal yang barusan? Hati-hati ya, terkecoh. Memang ini harus logika kalian juga harus main kalau di bagian penalaran umum itu. Sudah ada 6 orang, 7 sekarang, masih ada lumayan nih setengahnya yang belum mencoba menentukan jawabannya. Waktunya sekitar 40 detik terakhir. Ayo teman-teman, coba kira-kira yang mana ya jawabannya? 30 detik terakhir nih sekarang. Siap, tinggal 6 orang lagi nih di 20 detik terakhir. Oke, terus bertambah. Ayo, ayo, yang lainnya yang mana nih jawabannya? Tinggal 4 orang lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, berarti ada 12 orang yang sudah mengirimkan polling. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan. Di sini saya kirimkan ya hasilnya. Paling banyak itu jawabnya yang E, ada 33%. Oke, kita lihat nih di sini. Untuk paragraf satunya masih ingat ya yang tadi isinya. Kalau kalian masih kebingungan, nanti lihat aja di pembahasannya ya. Nah, di sini nomor 9 itu katanya, jika startup itu merupakan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Nah, jadi memang betul sih sebetulnya ya, rintisan berbasis teknologi. Yang mana sih kira-kira pernyataan yang benar berdasarkan paragraf pertama? Oke, kita lihat ya. Tadi sih saya lihat itu imbang, semuanya ada yang milih antara A sampai E. Untuk yang nomor 9, yang A-nya itu, para teknisi startup belum memiliki produk apapun. Nah, di sini salahnya itu karena belum memiliki produk apapun. Justru sudah ada produknya, karena kan ini rintisan gitu, masih tahap pengembangan. Jadi yang A kurang tepat ya. Yang B, produk-produk startup tidak siap untuk dipasarkan. Nah, di sini salahnya itu karena tidak siap untuk dipasarkan. Kata siapa sih tidak siap untuk dipasarkannya gitu? Meskipun rintisan, ya memang mereka itu punya produk yang memang bisa dijual di pasaran dan siap untuk dipasarkan. Yang C, pengguna produk startup baru mencapai ribuan orang. Nah, ini sebetulnya yang C sih jawaban yang tepatnya. Tapi kenapa bisa yang C? Karena gini teman-teman,
Ini kan startup itu kan katanya rintisan yang berbasis teknologi ya. Tadi berdasarkan paragraf 1 juga dikasih tahu bahwa startup itu masih fase pengembangan. Ya artinya pengguna produk dari startup tersebut itu ya baru mencapai ribuan orang. Meskipun itu enggak disebutkan secara tersurat di dalam teksnya, tapi secara tersirat itu mengatakan demikian, kayak gitu. Terus kalau yang D-nya, produk startup memiliki teknologi berstandar internasional. Nah, ini karena standar internasional ya, kurang tepatnya. Terakhir yang produk startup tidak selalu memiliki teknologi berbasis .com. Wah, justru nih kalau kalian lihat tadi, di sini itu dikasih tahu banyak perusahaan .com didirikan secara bersamaan. Berarti di situ banyak. Kalau banyak itu ya hampir seluruhnya lah bisa dikatakan ya, bukan tidak selalu. Itu beda maknanya. Kayak gitu teman-teman, itu untuk soal nomor 9. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Yuk kita lanjut ke soal yang ada di nomor 10 nih. Untuk nomor 10 itu tentang paragraf yang kedua. Coba kalian pahami terlebih dahulu paragrafnya ya. Silakan dipahami terlebih dahulu teman-teman paragraf keduanya. Sudah? Siap-siap nih, saya akan coba kirimkan pollingnya. Kalian coba lihat ya untuk opsi jawaban nomor 10. Kira-kira yang manakah jawabannya? Mohon maaf ya jika kalian matanya tiba-tiba jadi siwer untuk pertemuan pertama ini. Karena ininya gambar, scanannya, jadi agak sedikit susah diaturnya. Silakan teman-teman, kira-kira adakah yang sudah? Oke, udah ada 4 orang ternyata yang menentukan jawabannya. Wah, kompakan nih, 6 orang, 7 sekarang. Ada lagi? Ayo kawan-kawan. Semoga kita untuk pertemuan hari ini bisa membahas secara tuntas ya bagian PU-nya, biar nanti besok itu kita akan bahas bagian PBM-nya. Ada 20 soal. Siap-siap nih untuk hari esok. Sudah ada 12 orang yang menjawab. Tinggal 3 orang terakhir yang belum menentukan jawabannya. 30 detik terakhir nih, teman-teman. Adakah yang sudah menemukan jawabannya lagi untuk nomor 10? Tiga, dua, satu. Oke, ternyata waktunya sudah habis. Sebentar, saya akhiri dulu ya pollingnya. Terima kasih untuk 14 orang yang sudah mengirimkan jawabannya. Bagi 2 orang lagi yang belum menentukan jawabannya, nanti siap-siap ya di soal berikutnya. Wah, ternyata ada 79% yang jawab B. Oke, kita lihat di sini. Katanya di sini itu yang mana sih pernyataan yang paling mungkin benar berdasarkan paragraf kedua mengenai startup Indonesia. Oke, bentar. Kita lihat dulu ya di sini untuk jawaban terbanyak. Tadi jawabannya itu adalah yang B. Kita lihat dulu untuk yang B. Apakah betul yang B? Startup Indonesia berjumlah 2074 perusahaan. Kita coba lihat nih ke dalam teksnya.
di paragraf yang kedua. Di sini dikasih tahu ya, jumlah startup Indonesia mencapai 2074. Nah, di sini teman-teman meskipun ada kata mencapai, memang sih kalau dimaknai kalau kata mencapai itu berarti nggak genap banget 2074 ya, bisa jadi aja 2073 kayak gitu. Tapi nih di sini karena mencapai terus langsung angkanya. Nah, kecuali kalau kata-katanya itu mencapai kurang lebih, nah 2074 berarti itu beda juga ya maknanya. Tapi kalau di sini mencapai 2074, kepastian di angka 2074 tersebut itu ya bisa dikatakan 98%. Artinya untuk opsi jawaban yang B itu dia betul ya, gitu. Dan memang yang B jawabannya. Tapi kita lihat yang lainnya nih. Startup Indonesia memiliki 46.000 pengguna. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang 46.000 pengguna itu di sini justru lebih di ini loh, Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 46.000 gitu. Jadi di sini itu bukan Indonesia ya, melainkan Amerika Serikat. Jadi kurang tepat kalau jawabannya yang A. Lalu kita coba lihat dulu ya jawaban yang lainnya. Startup Indonesia berjumlah 46.000 perusahaan. Nah, di situ kalau kalian lihat di sini perusahaannya itu nggak dikasih tahu ya berapa banyaknya kayak gitu. Jadi kurang tepat juga nih kalau yang C. Terus yang D, startup Indonesia berada di peringkat 5 terbaik di dunia. Wah, kalau peringkat kelima, ya ini sih memang cuma ada 5 gitu. Berarti bukan peringkat terbaik gitu ya. Tapi di sini karena ini ada 5, jadi kita bisa katakan yang nggak terbaik itu tuh. Terus kalau yang E-nya, startup Indonesia seluruhnya memiliki, nah seluruhnya, nah kalau kata seluruhnya itu berarti beda ya, itu kan baru mencapai ya, artinya masih bisa terus bertambah, kayak gitu. Apalagi kan ini kan masih rintisan, artinya terus aja bertambah. Jadi bukan seluruhnya itu memang segitu gitu, sekitar 2074, tapi bisa mungkin lebih kalau sekarang. Itu untuk nomor 10, semoga kalian pahami dengan baik. Yuk kita langsung nih ke soal yang nomor 11. Kita lihat di sini, masih berdasarkan paragraf kedua. Jika startup terbaik Indonesia berada di peringkat 18 dunia, katanya, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke, siap-siap ya. Berhubung waktunya tinggal dikit lagi, jadi saya akan berikan 1 menit untuk memahami opsi jawabannya dan 1 menit untuk menentukan jawabannya. Silakan teman-teman, pahami dulu ya opsi jawabannya. Ingat-ingat dulu gitu. Itu untuk paragraf 2-nya. Untuk opsi jawabannya, dan ini untuk paragraf keduanya, silakan kalian pahami dengan baik. Ups, ternyata dia, ya ampun, bentar. Silakan teman-teman. Sudah ada 3 orang yang menentukan jawabannya. Baru 7 orang nih. Iya betul, pilihannya masih yang startup. Masih bahas startup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali waktunya udah habis. Bentar ya, coba saya akhiri dulu nih.
Ada 11 orang yang sudah menjawab dan kebanyakan pilih jawaban yang D. Oke, kita lihat ya. Untuk opsi jawaban yang D. Di sini itu kan katanya jika startup terbaik Indonesia itu berada di peringkat ke-18 di dunia, yang mana sih kira-kira simpulan yang mungkin benar? Kalau yang A, jumlah startup Indonesia berada di peringkat 18 dunia. Nah, kalau yang ini apa bedanya gitu dengan pernyataan yang ada di soal. Jadi di sini udah otomatis jelas salah ya untuk opsi jawaban yang A ini gitu. Karena nggak jauh beda gitu dengan pernyataan yang ada di soal. Yang B, startup Indonesia memiliki jumlah pengguna lebih dari 87.000. Nah, kalau kalian lihat di sini kan 18 peringkat 18 terbaik di dunia ya. Terus kalau kalian lihat di situ tadi itu lebih dari 87.000. Nah, di sini itu sebetulnya kan di sini Indonesia itu kan sekitar di peringkat 21, tapi kalau di peringkat 18 katanya berarti ya otomatis bakalan lebih dari segini dong. Tapi ya enggak mungkin juga ada di angka segini nih, di angka lebih dari 87.000 itu mustahil banget gitu. Karena kan awalnya juga cuma ribuan, apalagi ini jadi puluh ribuan. Itu mustahil ya kalau langsung seperti itu lonjakannya. Kalau yang C, startup Indonesia memiliki kualitas tinggi di mata internasional. Nah, justru nih adik-adik, opsi jawabannya itu lebih tepat yang C. Karena kenapa bisa yang C? Di sini kan dikasih tahu bahwa katanya kalau Indonesia itu berada di peringkat 18 dunia. Wah, ada di 18 dunia nih. Ya otomatis kualitas dari startup di Indonesia itu memang baik gitu atau kualitasnya itu tinggi di mata internasional. Kayak gitu ya, karena kan di sini awalnya aja peringkatnya itu rankingnya per 21 Maret itu mencapai 2074. Jadi apalagi kalau ada di peringkat 18 ya berarti dia memang bahwa bagus banget gitu kualitasnya di mata internasional. Kalau yang D nih, startup Indonesia memiliki nilai hampir sempurna di mata dunia. Nah ini salahnya itu karena hampir sempurna ya, itu belum pasti. Kalau yang E, Indonesia memiliki jumlah startup yang lebih banyak. Nah, ini juga kurang pasti ya, kurang tepat gitu. Karena yang lebih banyak itu ya pasti Amerika, karena itu memang beda jauh banget dengan Indonesia dari paragraf yang kedua. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan langsung lanjut nih ke soal yang ada di nomor 12. Nah, di sini itu nomor 12. Kita bareng-bareng aja ya, berhubung waktunya tinggal sedikit lagi. Nomor 12 nih, berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai startup medium? Coba kalian lihat di sini ya, tentang startup medium. Di sini dikasih tahu, menurut situs tersebut, startup terbaik di dunia adalah Medium dengan skor 90,91. Medium merupakan situs asal Amerika Serikat yang menyediakan konten bacaan, tulisan, dan ide semua orang. Itu kuncinya. Kita langsung lihat nih ke opsi jawabannya. Medium merupakan startup terbaik ke-18 di dunia. Nah, ini kurang tepat ya, karena nggak dikasih tahu bahwa terbaiknya itu ke-18 di dunia. Yang B, Medium adalah perusahaan yang bernilai US dollar 46.000. Ini juga nggak dikasih tahu, jadi kurang tepat. Yang C-nya nih, Medium merupakan startup dengan 46.000 pengguna. Nah, justru nih kalau yang 46.000 pengguna itu justru dia masih Amerika Serikat yang punyanya gitu. Bukan startup yang mediumnya. Jadi di sini ada sedikit perbedaannya ya. Jadi yang C pun dia kurang tepat. Terus yang D nih, Medium menyediakan situs berbagi ide bagi semua orang. Nah, ini justru yang jawaban yang tepatnya ya, karena tadi ada konten bacaan, terus juga yang ini loh, yang terakhir itu ada konten bacaan, terus tulisan dan ide untuk semua orang. Jadi yang D teman-teman. Kalau yang C, Medium merupakan startup dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia. Nah, ini kurang tepatnya itu karena terbanyak di dunia. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Yuk kita lanjut dulu ya ke soal 13 dan 14. Mohon maaf nih jika ada sedikit kelebihan waktu sekitar 2 menitan. Karena ini mudah banget untuk 13 dan 14-nya. Kita lihat ya.
Nomor 13-nya, pada tahun 2019, negara manakah yang memiliki startup terbanyak ketiga di dunia? Wah, ini kalian tinggal lihat aja ya. Amerika ke-1, India kedua. Ya, otomatis Inggris itu ada di ketiga. Jawabannya adalah yang B. 14-nya terakhir, berdasarkan gambar 2, berapakah jumlah startup yang ada di Kanada? Tinggal lihat aja di sini, Kanada itu ada di 2,5 ribu. Artinya yang B juga nih jawabannya. Jadi sesimpel itu guys untuk 3 soal atau 2 soal terakhir dari setiap teksnya. Jadi betul-betul menuntut kalian hanya membaca tabelnya. Itu di bagian penalaran umum ya. Jadi itu adalah pembahasan kita yang sudah kita bahas. Ada 14 soal bagian PU. Jadi semuanya sudah rampung ya. Untuk coret-coretnya ini saya akan kirimkan di grupnya. Jadi kalian pantengin aja grupnya. Terus nanti untuk pertemuan selanjutnya itu kan bahas PBM ya, karena PU-nya udah selesai. Tapi masih diprediksi 1 kok. Jadi kalian nanti malam ketika ada waktu luang tuh, boleh banget untuk coba lihat nih bagian yang PBM-nya. Semuanya ada 20 soal. Kalian coba deh kerjakan dulu dalam waktu 25 menit. Biar nanti besok tuh ketika saya mengirimkan pollingnya, kalian tinggal tekan aja. Biar 20 soalnya itu bisa terkupas tuntas langsung pada hari itu juga. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas keaktifan dan kehadiran kalian. Sebentar ya, coba saya cek dulu. Ada, oke, berarti semuanya hadir ya untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan di sesi yang kedua. Jadi kalian boleh break dulu sebentar, siap-siap untuk sesi yang kedua. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan pagi hari ini. Kita berjumpa kembali lagi insya Allah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.